usaha kita. Amin. Tapi pemberian, give. Cuma-cuma katanya bahkan. Cuma-cuma bukan karena murah, tapi karena kita tidak bisa bayar, akhirnya dikasih gratis. Itu. Cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan hasil usaha kita. Sama sekali bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada yang sombong. Dan diulang lagi. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Kalau terjadi karena kasih karunia, ya bukan perbuatan. Kalau saudara perbuat, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau saudara karena perbuatan masuk surga, itu namanya usaha saudara. Padahal tadi dibilang itu bukan hasil usahamu. Keselamatan bukan karena usaha kita, tapi pemberian. Kita diangkat, itu kan bersama-sama dengan Yesus. Itu juga bukan karena usaha. Jadi kalau begitu, kenapa kita takut? Banyak orang bilang, aduh, kita harus lakuin ini, lakuin itu, lakuin ini, lakuin itu, lakuin ini, lakuin itu supaya diangkat. Saya bilang, kan kita diangkat bukan karena apa yang kita lakukan, karena kasih karunia kita diselamatkan. Kalau begitu, saudara selamat karena usaha saudara. Jadi sebetulnya kalau dibilang, apakah kita siap untuk diangkat? Apakah kita pasti diangkat? Amin. Pasti. Loh kenapa? Karena bukan usaha kita. Kita selamat. Itu pemberian Tuhan. Berarti kalau pengangkatan terjadi, kita pasti diangkat. Dan salah satu tadi bilang ayatnya, berapa banyak yang diangkat? Tidak terhitung banyaknya. Loh, karena kuncinya simpel. Barang siapa percaya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sekarang gimana caranya? Supaya pasti diangkat. Yang belum yakin pasti diangkat. Cuma satu kuncinya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita mengaku. Kalau kita saudara yang percaya, ikuti saya, kita sama-sama bilang Yesus adalah Tuhan. 1, 2, 3. Yesus adalah Tuhan. Kita mengaku dengan mulut kita. Dan kemudian apa? Dan percaya ya, dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan kita dari antara orang mati. Kalau percaya dalam hati, mari sama-sama percaya. Nggak kelihatan ya? Ngaku, oke, bisa bareng-bareng. Tapi percaya dalam hatimu, Allah sudah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. You will be saved. Cuma ini kuncinya. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Dan percaya Yesus sudah mati dan bangkit menebus dosa kita. Dan membenarkan kita, memberikan keselamatan. Makanya karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, diulang lagi selalu. Kita dibenarkan, kita bukan orang benar, tapi kalau percaya, dijadikan benar. Dijadikan benar. Dan dengan mulut orang mengaku dan selamatkan. Kita sudah ngaku. Kalau gitu apalagi yang kita takutkan? Oh Pak, bagaimana dengan khotbah Yesus tentang 10 anak darah? Bukankah harus berjaga-jaga, ada yang diangkat, ada yang ditinggal? Tadi Bapak bilang seenaknya kita percaya langsung diangkat. Saya katakan begini, khotbah ini adalah khotbah Yesus kepada siapa? Yesus khotbah kepada orang Yahudi. Dia ngomong semua audiensnya adalah orang Yahudi. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu selalu konsisten. Tadi di awal saya sudah kasih tahu bahwa Yesus adalah digambarkan, penggambaran Yesus tipologinya adalah mempelai laki-laki, mempelai pria. Dan kita gerejanya adalah mempelai wanita. Sedangkan di sini ceritanya adalah tentang 10, bukan 10 mempelai wanita ya. Loh, karena mempelai pria tidak datang untuk menikahi 10 orang ini, betul? Coba pikir. Kalau begitu siapa ini? Nah, kalau begitu, dari cerita ini, di manakah mempelai wanita? Tahu kan ceritanya? Tahu gak cerita 10 anak darah? Jadi mereka lagi tunggu mempelai pria datang. Ada 10 anak darah, ada yang bawa minyak cadangan, ada yang tidak bawa minyak cadangan. Akhirnya mereka ketiduran, waktu datang kaget ya, minyak cadangan bisa nyala. Yang nggak punya minyak cadangan pergi dulu beli minyak. Waktu beli minyak datang ketinggalan, tutup. Ceritanya begitu. Dan siapakah yang digambarkan oleh 10 anak darah? Dan di manakah mempelai? Loh, ini kan ceritanya mempelai pria datang ke rumah siapa?
kalau begitu, mempelai wanita ada di mana? Ya udah di dalam, betul? We are safe already, betul? Loh, kita sudah di dalam dari awal. Nah kalau gitu anak darah ini siapa? Sekali lagi, Alkitab selalu konsisten dengan tipologi yang dikatakan. Yesus mempelai pria, gereja mempelai wanita. Siapa anak darah? Hai Virgin of Israel. Hai anak darah Israel. Berkali-kali di perjanjian lama, saya bisa munculin ayat-ayatnya. Berkali-kali dibilang, hai anak darah Israel. Hai anak darah Israel. Hai anak darah Israel. Dan karena Yesus bilang tentang ada 10 anak darah, kepada siapa dia berkhotbah? Orang Yahudi, orang Israel. Ayat ini dia sedang bilang memang ke orang Yahudi. Dan anehnya, kenapa gereja mengambil ini sebagai gereja? Justru saya bilang tidak konsisten sama sekali. Jadi apakah ayat ini cerita tentang mempelai wanita di mana? Mempelai wanita sudah di dalam. Amin. You are saved, betul? Dan dari situ, nah, kalau saudara takut, aduh ini jadi melebar sedikit. Kalau saudara takut, yang bilang ini takut apa? Katanya ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Kalau saudara boleh, cek di Alkitab saudara. Di seluruh Alkitab, cerita yang diangkat dan yang ditinggal, itu hanya ada di Matius dan di Lukas. Itu hanya ada di khotbah Yesus tentang akhir zaman. Karena Yesus berkhotbah kepada orang Yahudi. Dan selalu penggambarannya, kalau ada 2 orang di ladang, kalau ada 2 orang tidur bersama, kalau ada 2 orang sedang mengirik batu kilangan. Dan Yesus penggambaran di sini, kalau ada 10 orang, 5 diangkat, 5 tidak diangkat, alias 50%, betul? Makanya penggambarannya selalu tentang orang Yahudi. Jadi yang gak diangkat dan diangkat, orang Yahudi yang diangkat dan tidak diangkat. Kalau sesi yang akan datang, saya bisa jelasin kenapa Yahudi segala macam. Ada yang diangkat, ya, karena mereka sebagai part of the church. Saya yakin itu. Karena gereja bukan cuma kita. Tapi ada yang ditinggal. Itulah yang diangkat dan ditinggal. Tapi sebaliknya, semua orang yang percaya Yesus adalah Tuhan pasti diangkat. Loh, tunjukin ayatnya yang bilang akan ditinggal. Gak ada. Yang ditinggal itu anak darah. Mengirik batu kilangan, iya, 50% itulah. Yesus bilang, Yesus ngomong ke orang Yahudi. Dan 1 Tesalonika 5. Tadi pengangkatan ada di 1 Tesalonika 4. Dibilang begini, ya tapi kan itu harus berjaga-jaga. Ya, nanti dulu lihat, 1 Tesalonika 5 bilang apa? Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Loh, Paulus bilang di depan hari Tuhan seperti pencuri. Tapi kalau dia bilang di sini, tapi kamu saudara-saudara. Saya kasih penggambaran begini. Di awal itu Paulus seperti announce kepada seluruh dunia. Kamu tahu hari Tuhan seperti pencuri. Orang akan shocking, dunia akan shocking. Tapi kamu, you are my brother. Kita saudara seiman. Kita gak akan shocking. Karena hari Tuhan tidak datang seperti pencuri. Kita pasti diangkat. Kenapa? Karena kamu adalah anak-anak terang. Itulah yang sedang digambarkan oleh Paulus. Dan ayat berikutnya ini ayat pamungkas. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Makanya kalau dilihat sebelum kejadian 7 sangkakala dan 7 cawan murka, kalau menurut saya pengangkatan terjadi dulu. Kalau menurut kitab Wahyu, saudara baca kitab Wahyu, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Sekarang ini ada di mana? Kalau di khotbah Yesus, ini sedang bicara tentang permulaan penderitaan atau pre-tribulation. Jadi kita mengalami permulaan penderitaan. Tapi kamu tidak ditetapkan untuk terima tribulation and great tribulation. Kamu tidak ditetapkan untuk terima murka. Kenapa? Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati buat kita. Tepuk tangan buat Yesus kita. Karena kita sudah ditebus, Yesus sudah mati buat kita. Tidak mungkin lagi kita mati. Buat apa Yesus sudah mati? Sesuatu yang sudah dibayar tidak perlu dibayar 2 kali. Tidak perlu dibayar 2 kali. Dan lihat ini ayatnya yang terakhir. Ini ayat pamungkasnya. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Amin. Mau jaga-jaga, mau tidur, nggak pengaruh.
Padahal dulu saya juga ngajar, makanya saya banyak khotbah, meralat khotbah saya dulu. Minta maaf saudara, mungkin gara-gara saya saudara takut yang pernah dengar khotbah akhir zaman saya. Saya ralat, udah 3 tahun terakhir nih kurang, ketika mengerti tentang kasih karunia. Wah, makanya orang takut tentang akhir zaman. Harusnya berita akhir zaman berita yang menggembirakan luar biasa buat kita. Iya, mau saudara tidur, mau saudara jaga-jaga, mau tidur, apa penting? Justru saya balik tanya. Kalau dulu dibilang suruh jaga-jaga, jaga-jaga apa? Apa yang mesti dijaga? Keselamatan karena kasih karunia, bukan karena usaha. Yang berikutnya, apa yang disuruh dijaga? Jujur, kalau dulu saya ngajar, ini saya ajar. Saya ngajar harus jaga, apa yang dijaga? Kekudusan, betul. Sekarang saya membahas tentang kekudusan. Kenapa kita pasti diangkat? Yang suruh dijaga adalah kekudusan. Karena nanti bilang, kalau dulu bilang gini, kalau pas kita mencuri atau bohong, Yesus datang, diangkat nggak? Enggak, katanya. Oh iya dong. Justru kalau menurut saya aneh, kalau gitu kita diangkat apa nggak diangkat, usaha siapa? Usaha kita. Loh, padahal katanya tadi karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Sekarang saya tanya, kalau saudara lagi naik mobil, kemudian ada telepon, saudara angkat handphone, dan kemudian Tuhan datang, diangkat nggak? Tahu nggak saudara kalau angkat telepon di mobil itu dosa? Kan ada aturannya dilarang angkat telepon waktu berkendaraan, betul? Turutilah pemerintah yang ada di atasmu, betul? Kalau saudara yang naik motor ke sini, lagi naik motor tiba-tiba hujan besar, ke pinggir dulu sebentar, pakai jas hujan, tanpa saudara sadar, di pelang Superman coret, coret. Tiba-tiba Yesus datang, diangkat gak? Coba pikir. Saudara pakai jas hujan di pelang coret itu dosa. Dilarang stop. Tiba-tiba Yesus datang, diangkat gak? Saudara bilang gak diangkat. Usaha siapa kita diangkat atau tidak diangkat? Usaha diri sendiri. Padahal kita tahu keselamatan karena kasih karunia. Itu bukan usahamu, bukan pekerjaanmu. Jadi kalau suruh jaga-jaga, jaga apa? Jaga kekudusan. Saya kasih lihat. Bisa nggak saudara hidup kudus? Angkat telepon aja, tadi saya kesini di telepon sambil nyetir. Itu saya udah berdosa sebelum khotbah. Kalau dulu saya bisa ngajar di khotbah, kali minta ampun dulu. Lihat tentang kekudusan, Tuhan bilang apa? Saya suka sekali ayat ini. Roma 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kapan? Setelah saudara terima Yesus dan lahir baru, saudara dibenarkan, dan setelah kamu menjadi hamba, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kekudusan bukan kekudusan, pengudusan. Peng berarti proses. Dari mana? Ini dari buah. Siapa? Beroleh. Kalau beroleh berarti dapat atau mengusahakan? Dapat. Makanya ada penggambaran begini. Yesus adalah pokok, kita adalah ranting, carang. Buah menempel pada pokok atau pada ranting? Buah menempel pada ranting. Siapa yang menghasilkan buah? Pokok atau ranting? Itu ranting mau ngeden-ngeden nggak keluar tuh buah. Tetap nggak keluar. Karena yang menghasilkan buah adalah pokok. Setuju? Setuju dulu di sini. Ranting mana bisa ngasilin buah? Yang menghasilkan buah adalah pokok. Tapi buahnya menempel pada ranting. Kita ranting, Yesus pokok. Buahnya buah apa katanya? Buah pengudusan. Peng itu berarti proses. Makanya buah juga dari kecil jadi besar, betul? Pengudusan itu proses kekudusan. Waktu saya nggak ngerti, makanya saya sempat menyesal sekarang. Banyak orang yang saya bertobatin waktu SMA. Saya SMA di Aloy, saya bikin persekutuan, saya merintis. Dan kemudian dibimbing oleh GKKD. Terima kasih GKKD. Di mana-mana GKKD. Saya rintis sampai 120 orang di Aloy itu. Dan dari situ, kemudian, saya banyak menangin orang. Tapi karena saya nggak ngerti bahwa kekudusan adalah proses pengudusan. Hari ini dia bertobat lahir baru, diajak ke gereja. Besoknya dia ngerokok lagi, anak SMA. Saya langsung konek. Katanya udah bertobat loh. Kalau lu masih gini lagi, kok balik lagi lu ngerokok, lu masih ngerokok lagi? Masa yang bener aja kemarin lu lahir baru nangis-nangis. Kamu udah anak Tuhan masa ngerokok sih begini? Saudara tahu hasilnya apa?
Ketika saya ajak lagi untuk ikut, minggu depannya dia ikut. Kalau sekarang saya ngerti kasih karunia, aduh sedih. Saya ingat langsung muka-muka berapa orang yang gara-gara saya sendiri, saya menangin mereka, tanpa sadar saya juga yang musir mereka keluar, gara-gara condemnation. Sekarang saya ngerti, buah kekudusan adalah proses. Ada nggak pohon ditanam hari ini, saya tanam mangga, besok saya petik buahnya? Hari ini saya tanam dari biji, besok saya petik buahnya mangga. Makanya kenapa orang lahir baru tidak serta-merta dia jadi orang kudus? Betul? Karena kekudusan adalah proses. Dan dari siapa kekudusan datang? Dari Tuhan. Satu malam waktu saya mau tidur, tiba-tiba seperti ada suara datang begini, tanya saya, kamu tahu apa yang paling berharga, yang hanya aku sendiri yang punya, dan tidak ada siapapun juga yang bisa memilikinya selain daripada aku sendiri? Wah, saya mulai mikir, apa ya? Tiba-tiba saya suka baca kitab Wahyu, karena itu kitab akhir zaman. Tuhan bilang, kamu tahu apa yang dinyanyikan siang dan malam oleh para tua-tua dan semua yang ada di surga? Tanpa henti siang dan malam mereka bernyanyi apa? Kudus, kudus, kudus. Kadosh, kadosh, kadosh. Kudus, kudus, kudus. Tuhan bilang, kamu tahu apa yang paling berharga, satu-satunya cuma aku bisa punya, yaitu kekudusan. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat aku. Lihat aja nggak bisa. Betul, saya bilang. Tapi tahu tidak ada yang bisa memiliki kekudusan. Tapi kamu tahu, karena kamu adalah ranting, kekudusan adalah punya aku. Aku berikan kepada kamu buah yang menempel pada kamu, yaitu buah kekudusan. Wah, malam itu saya seperti itu. Wah, berarti kekudusan bukan sesuatu yang perlu kita usahakan. Tapi kekudusan adalah nature kita. Tuhan akan menghasilkan. Semakin saya tahu saya sudah ada di dalam Kristus, semakin hidup saya jadi kudus. Karena Kristus, bukan karena usaha. Kalau saudara mau berusaha hidup kudus, saya mau tanya hari ini, ada yang udah kudus? Sorry, capek, gak bisa. Kekudusan adalah buah. Makanya ada satu quotes bagus kan. Holiness doesn't make you saved. Kekudusan tidak akan membuat saudara selamat. Tapi kekudusan adalah hasil daripada saudara diselamatkan. Amin. Kita tidak sedang mengejar kekudusan untuk selamat. Tapi karena kita sudah selamat hari ini, makanya kita hidup dalam kekudusan. Saudara mau mengejar kekudusan, saudara tidak bisa dapat kekudusan. Karena cuma Tuhan sendiri. Dan itu aduh, saya sampai nangis malam itu. Tuhan bilang, you have a privilege, my son. Itu privilege. Kita bisa hidup kudus hari ini. Wah, itu privilege. Orang kejar untuk hidup kudus dan gak bisa kudus. Kalau kamu bisa hidup kudus, itu karena aku kasih buat kamu. Cuma aku kasih. Itu yang paling berharga. Makanya siang dan malam di surga cuma ngomong satu, kudus, kudus, kudus. Wow. Karena itu Tesalonika bilang, nasihatilah atau comfort one another, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Makanya kenapa saya agak ngotot kasih saya kesempatan khotbah tentang akhir zaman. Saya mau comfort. Khotbah akhir zaman bukan khotbah yang menakutkan. Khotbah akhir zaman, khotbah yang menyegarkan, luar biasa. Bagian terakhir sedikit lagi, saya yakin saudara akan loncat gitu. Kenapa harus ada lecture kalau gitu buat gereja? Kenapa harus ada pengangkatan? 1 Korintus 15 bilang ini. Sesungguhnya, kata Paulus nih, perjanjian baru banyak sekali mengutip tentang pengangkatan. Sesungguhnya, aku menyatakan kepada kamu suatu rahasia. Paulus hobi rahasia ya. Ada rahasia Christ in you, Kristus dalam kamu. Ada rahasia lagi apa? Ini Paulus hobinya kasih tahu rahasia. Sesungguhnya aku menyatakan kepada kamu satu rahasia. Apa rahasianya?
Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sakakala ditiup. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat berikutnya bilang, ya, saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Ini rahasia, rahasia, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hari ini saudara gak bisa masuk surga. Kenapa? Karena saudara masih punya daging dan darah. Daging dan darah tidak bisa masuk surga. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Makanya kita gak bisa masuk surga hari ini dalam kondisi begini. Apa yang harus terjadi? Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dulu. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati dulu. Baru kita bisa masuk surga. Saudara tahu ketika Yesus menebus saudara, apa yang Yesus tebus? Keselamatan itu dimulai dari roh. Karena waktu Adam makan buah itu, kamu akan mati. Rohnya yang mati. Itulah yang diubah. Dan hari ini kita sudah diubah dari roh. Tapi lihat prosesnya. Jadi apa itu pengangkatan? Saya bilang pengangkatan adalah the perfection